Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Anissa Herianti dengan NIM C1C023049. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Langsung saja masuk ke materi pertama mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Di sini yang pertama ada sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan atau PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutangnya pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pajak akhir tahun pajak, maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajak sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT, pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun tahun berikutnya dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun tahun berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun berikutnya dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun berikutnya. Sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga dari diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya pajak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menyicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir tahunnya. Lanjut yang kedua ada jenis-jenis pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Yang pertama ada pasal 20 PPh pasal 21, pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Yang kedua ada PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Yang pertama menggunakan angka pengenal impor atau API, tarif 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua tanpa API atau tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekan atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD dan rumusnya tarif 1,5% dikali harga pembelian. Pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi persen tarif pajak dikali DPP PPN. Yang ketiga pasal PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, tarif 15% dikali penghasilan bruto atau untuk bunga, dividen,
royalti, dan hadiah. Yang kedua ada tarif 15% dikali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Yang keempat ada PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang dalam negeri. Lanjut ke pembahasan materi yang terakhir mengenai macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Jenis-jenis pembayaran PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Yang pertama pajak penghasilan pasal 21 PPh yang diatur pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan bagi wajib pajak bagi karyawan yang mendapatkan penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, ataupun pembayaran lain dalam bentuk apapun. Pembayaran pajak penghasilan biasanya dilakukan setiap bulannya, setiap kali mendapat gaji. Seringkali perusahaan melakukan potongan langsung dari gaji karyawan. Terdapat 5 macam perhitungan PPh pasal 21 menurut pasal 21 yaitu yang pertama pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, yang kedua pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang ketiga anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, yang keempat peserta program pensiun yang berstatus pegawai yang menarik dana pensiun, dan yang kelima menerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Norma perhitungan penghasilan neto adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh pasal 25 atau 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Lanjut yang kedua, pajak penghasilan pasal 22 PPh. Pasal 22 ini mengatur pungutan pajak bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atas barang mewah. Pihak yang melakukan pungutan adalah pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga negara terkait. Tarif pajak yang dikenakan atas impor dan ekspor bermacam-macam, tergantung pada komoditas yang diimpor atau ekspor. Pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor serta ada tidaknya angka pengenal importir atau API. Kewajiban pembayaran pajak adalah importir suatu melakukan import barang menggunakan angka pengenal import atau API, tarif 2,5% dikali nilai impor. Tanpa API, tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD, pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi, persen tarif pajak dikali DPP PPN. Yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 ini merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang melakukan transaksi. Transaksi yang dimaksud bisa meliputi dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa, jasa, serta penghasilan lain selain aset tanah atau bangunan. Tarif PPh pasal 23 ini dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau bruto dari penghasilan. Tarifnya 15% dikali penghasilan bruto untuk bunga dividen, royalti, dan hadiah. Tarif 15% dikali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Yang keempat ada pajak penghasilan pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhitung dalam negeri atau menghindari pajak berganda. Yang kelima ada pajak penghasilan pasal 25 PPh. PPh pasal 25 ini merupakan angsuran pajak dari jumlah pajak penghasilan terutang yang tertulis pada SPT tahunan PPh, dikurangi PPh yang dipotong, dan PPh terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Khusus untuk PPh pasal 25, pembayaran pajak harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan tidak boleh diwakilkan kepada pihak manapun. Untuk meringankan beban wajib pajak, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara diangsur. Bila terjadi keterlambatan pembayaran pajak, wajib pajak dikenakan denda bunga 2% per bulan. Dan yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 26 PPh
PPh pasal 26 ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber selain dari bentuk usaha tetap atau BUT yang berdomisili di Indonesia. Tarif umum yang dikenakan PPh pasal 26 adalah 20%. Jenis penghasilan yang dipotong bisa berupa dividen, bunga atau dari premium, diskonto ataupun imbalan jaminan pengembalian uang, royalti sewa, imbalan jasa atau imbalan jasa ataupun pekerjaan, hadiah, pensiun atau keuntungan dari pembebasan hutang. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.